Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channel aku ya. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya, amin. Aku sekeluarga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah senang banget bisa upload video lagi. Kali ini aku mau cerita video tentang kriteria rumah dan survei rumah. Jadi di video ini ada 3 tempat perumahan yang kita survei, dari mulai perumahan subsidi sampai komersil. Nah, sebenarnya ada banyak perumahan yang kita survei ya teman-teman. Tapi di video ini cuma 3 perumahan aja yang kita survei. Karena perumahan-perumahan ini yang menjadi pilihan kita. Karena ketiganya memiliki kriteria yang pas buat kita teman-teman. Masuk nih perumahan ini ke kriteria yang kita cari. Aduh, bismillah, baru survei aja aku udah ngerasain vibes punya rumah, punya tempat tinggal sendiri, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sebelum survei itu kita punya kriteria. Ada beberapa kriteria yang mau aku share ke teman-teman. Semoga bisa membantu atau jadi kepikiran gitu. Oh, iya juga ya, kayaknya kriteria ini penting juga. Nah, makanya aku mau share ke teman-teman. Aku mau cerita kriteria rumah yang kita pilih aja ya. Bukan nge-review rumah-rumah yang ada di video ya, teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi kriteria yang pertama, pertimbangannya banyak sih ya, banyak banget. Kriteria rumah pertama kita tuh lumayan banyak. Nah, kriterianya tuh yang pertama dari segi harga. Tentu ya teman-teman, ini penting ya, harga penting banget. Terus yang kedua yaitu masih di daerah Bandung. Terus kita juga pengen yang aksesnya tuh gampang. Terutama sih kita pengen yang deket dari tol gitu. Nah, terus ini bukan kriteria utama tapi kriteria pendukung. Kita pengen kalau mau kemana-mana itu deket, kayak rumah sakit, pom bensin, minimarket, sekolah penting harus deket ya teman-teman, pasar, terus ke mall juga deket. Jadi kayak semuanya tuh ada gak jauh dari perumahannya gitu. Terus kriteria yang terakhir, kita mau rumahnya tuh yang udah full bangunan teman-teman. Rumahnya rumah inden, dadakan dibikin gitu teman-teman. Gak mau yang ready stock. Kenapa? Karena kita udah pernah survei ke beberapa perumahan yang udah ready stock. Sayang banget rumahnya tuh udah banyak yang kotor dalamnya. Kalau kotor lantainya gak apa-apa sih ya. Ini mah dindingnya teman-teman, dindingnya catnya tuh udah pada kusam. Terus belakang rumahnya tuh waduh, balak banget kalau bahasa Sundanya. Banyak banget tumbuhan-tumbuhan yang udah panjang-panjang gitu tumbuh ke atas. Itu kan PR banget ya ngeberesinnya. Nah, jadi gitu. Kita pengen bangunan yang baru, catnya baru gitu teman-teman. Makanya pencarian rumah sesuai kriteria ini lumayan panjang pencariannya. Kita juga mau rumahnya tuh yang dapurnya udah ketutup. Nah, biasanya kan kebanyakan perumahan belakangnya itu kebuka kan. Karena mungkin emang konsep rumahnya tuh rumah tumbuh ya teman-teman. Tapi kita ngerasa pengen punya yang siap huni. Kita gak punya tabungan banyak-banyak buat renov-renov rumah. Nah, alhamdulillah nih nemu rumah yang belakangnya udah ketutup. Bagian depannya juga udah ada kanopinya. Nah, terus kita juga pengen yang luas tanahnya tuh gak kecil-kecil banget. Jadi makanya kita ngambil yang tengah-tengah nih untuk luas tanahnya. Setelah survei sana, survei sini, alhamdulillah kita membulatkan hati dan menguatkan tekad untuk ambil rumah. Mengingat harga properti rumah itu setiap tahunnya
Dan katanya setiap bulannya tuh naik, makanya kita pikir mau sekarang atau nanti beli rumah itu sama aja sih berat buat kita ya harganya tuh, soalnya ya beli rumah itu nggak murah teman-teman. Jadi bismillah aja, semoga ada rezekinya. Dan benar ketika kita melangkah ngambil keputusan untuk membeli rumah itu kayak ada jalannya gitu teman-teman dari Allah. Dan ini juga doa Pak suami, katanya di sebelum umur 30 tahun Pak suami kepengen udah punya rumah. Masya Allah, alhamdulillah doanya dikabul ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, apa-apa kalau sudah waktunya itu semuanya segalanya dimudahkan. Nah kita tuh kepengen punya rumah sebenarnya udah dari lama, dari awal nikah. Cuman dulu itu kebanyakan perumahan harus ada DP teman-teman. Dan DP-nya tuh lumayan buat kita. Macem-macem lah DP-nya, ada yang 30% dari harga jual, ada yang DP-nya tuh 15% dari harga jual. Menurut kita 15% aja cukup berat karena kita baru nikah, kita belum punya tabungan. Jadi akhirnya kita memutuskan sabar dulu, nabung dulu gitu teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, kalau sudah waktunya apapun itu pasti ada jalannya dan dimudahkan. Kayak sekarang ini tuh banyak perumahan yang tanpa DP, terus ada juga yang booking fee-nya cuma 1 juta. Tapi kita nggak pilih tuh yang ada booking-booking gitu, soalnya nanti kan ada proses bank ya. Nah kalau kitanya tidak di ACC bank, ya booking fee-nya itu bakalan hangus teman-teman. Terus sekarang itu banyak promo-promo gitu teman-teman. Seneng banget pokoknya ya. Ada yang potongannya sampai belasan juta. Terus sekarang juga ada program pemerintah yang potongan apa sih itu, PPN ya teman-teman. Sekarang itu banyak bonusnya. Kayak misalnya nih yang perumahan dulu aku pernah survei itu nanti kita diundi. Nah kalau nomor undiannya dapet itu kita bisa dapat dapat motor teman-teman. Terus ada perumahannya tuh kalau kita jadi ngambil rumah di situ, kita bebas pilih alat rumah tangga. Banyak banget tuh pilihannya. Ada dispenser yang tinggi, yang nyimpan galonnya di bawah itu loh teman-teman. Terus ada rice cooker, terus ada oven, pokoknya banyak teman-teman. Tapi saran dari kita nggak usah kegiur sama promo-promo yang ada di perumahan, tetap fokus sama kriteria pencarian rumah teman-teman. Karena promo-promo itu setiap tahunnya pasti ada. Video kali ini sudah selesai, semoga yang aku share ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada salah kata aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.